Dilanjutkan dengan penyerahan piagam untuk Ustadz Abdul Somad LCMA oleh Ketua Panitia Pelaksana kepada Tunku Raja Habibie. Kami silakan. Like and subscribe. Selanjutnya, acara utama kita, tausiah agama sekaligus dengan penutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad SCMA yang bertema meneladani Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan pemersatu umat. Kepada Ustadz, waktu di tempat kami persilakan dengan segala hormat. Dưa chứ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para abu, para abi, para tengku, tuan-tuan guru, Bapak Bupati beserta segenap forum pimpinan Forkom Pindah pimpinan daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sebagai pemimpin, yang kedua sebagai pemersatu umat. Pertama yang mau saya tanya, apakah Rasulullah itu pemimpin? Siapa yang bilang? Nabi Musa, sebelumnya ada Nabi Ibrahim, sebelumnya ada Nabi Idris, sebelumnya ada Nabi Adam. Nabi Adam berdoa, Bapak Ibu semua hafal doanya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam habis makan buah kuldi. Sekarang ibu baca habis makan buah apel. Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pokok kayu ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, datang setan menggoda. Oh, jadi setan itu kerjanya menggoda Pak Ustaz? Ya, makanya kalau ada anak-anak muda suka menggoda, setan. Syaitan, setan menggoda, kata setan makan buah ini. Akhirnya Nabi Adam silap, salah. Memanglah kita ini manusia, tempatnya silap, salah dan dosa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Habis pengajian ini lupa isinya. Betul? Tidak. Tak boleh lupa. Insya Allah semua masyarakat Lok Sukon mendengar pengajian ini tidak lupa isinya. Yang mengingatkannya siapa? Panasonic, Samsung, Sony, Nikon, Apel Sumbing.
Apple. Ini yang akan mengingatkan, diputar balik, rekam ceramah ini. Maka manusia tadi lupa, bapak moyang manusia Adam, lupa dia, dimakannya buah kuldi, silap, lupa, salah. Tapi taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabbana, Tuhan kami. Kalau kami itu berapa orang? Ramai. Kenapa Adam mengatakan Rabbana? Karena Adam bersama istrinya namanya Hawa. Bapak ibu semua berasal dari Adam. Ada yang di sini berasal tidak dari Adam? Berarti dari monyet. Ustadz Somad ini kasar sekali bicaranya. Ada namanya Charles Darwin. Kata dia tidak berasal dari Adam. Kata dia dunia ini dulu isinya air semua, tak ada tanah. Tiba-tiba dicahayai matahari jutaan tahun, maka air tadi menyusut, muncullah tanah. Ikan yang ada dalam air berevolusi naik ke tanah memanjat pokok kayu. Jadi monyet tadi ekornya pendek, bulunya berkurang, itulah jadi Charles Darwin. Itu dipelajari di sekolah, nama ilmunya bio artinya hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Dulu zaman datuk kita sekolah namanya ilmul hayat. Saya sangka tadi yang naik itu drone juga. Banyak betul drone di Loksukon. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Adam silap, salah, tobat. Maka kita pun kalau silap salah bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Di samping Ka'bah kalau duit banyak pergi umrah, insya Allah banyak rezeki pergi umrah, amin. Astagfirullah. Kau nangis kenapa? Kakiku dipijak orang Afrika. Menangis itu bukan karena kaki kita dipijak, tapi menangis karena menyesal. Abang kenapa menangis? Aku menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa nikah sama kau. Apa ini mulut tak betul? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Nabi Adam waktu minta ampun sama Allah menyebut nama Muhammad. Ini Ustaz Somad ini tak betul di pengajiannya. Nabi Muhammad kan terakhir, Nabi Adam kan pertama. Kenapa Nabi Adam waktu berdoa menyebut nama Nabi Muhammad? Entah, saya pun tak tahu. Allah bertanya, tapi Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah maha tahu. Allah bertanya, hai Adam, dia nama siapa kau sebut tadi? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu Muhammad? Ketika kau ciptakan aku dari tanah, Adam dari tanah, bapak dari tanah, ibu dari tanah, Ustaz Somad dari tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati masuk tanah. Ibu dari dalam tanah naik ke atas tanah, masak, mati masuk dalam tanah. Bapak dari dalam tanah naik ke atas tanah, cari rezeki, tanam kelapa, tanam padi, tanam sawit, mati masuk tanah. Semuanya berasal dari dalam tanah. Ustaz, betul kita ini dari tanah? Betul. Kalau memang betul dari tanah, kenapa sifatnya lain-lain? Ada yang sombong, ada yang baik. Yang baik-baik dari tanah baik, yang jahat-jahat dari tanah sengketa. Ya Allah, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam tanah, lalu aku angkat kepalaku, kata Nabi Adam. Saat ku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras
ada tertulis nama Allah, di samping nama Allah ada tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi. Apa artinya? Nabi Adam pemimpin seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari sekarang. Nabi Muhammad pemimpin umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jadi nanti kalau ada yang nanya apa judul tema ceramah tadi, meneladani Rasulullah sebagai pemimpin. Betulkah Nabi Muhammad itu pemimpin? Kata siapa? Kata Ustadz Somad tadi, dia udah cerita. Apa kata dia? Entah, aku pun tak ingat. Maklum tak ingat karena tak ingat pengajian biasa, tak ingat pesan biasa. Tapi ada yang luar biasa, tak ingat anak, tak ingat bini, tak ingat rumah, tak ingat. Itu namanya bukan manusia, itu namanya amnesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ini pemimpin. Mana dalilnya lagi? Nabi Adam berdoa menyebut nama Nabi Muhammad. Ya. Mana dalil lagi bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin? Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa ditambatkan burak. Nabi sholat, dia menengok ke belakang. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada nabi-nabi di belakang. Dan yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum azan ada tarahib namanya. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Di antara bunyi syairnya, ketika engkau sampai ke Masjidil Aqsa, wa antal imam. Apa arti imam? Pemimpin. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Pemimpin tunggal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu salat lupa menyebut nama Muhammad, apakah salatnya sah? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna waktu menyebut wa asyhadu anna, bunyi HP-nya. Lupa menyebut syahadat, lupa menyebut solawat, maka solatnya batal. Ada orang mau masuk Islam. Kau mau masuk Islam? Ya. Betulkah engkau masuk Islam murni karena Allah? Betul. Betulkah kau masuk Islam tidak ada paksaan dari manapun? Betul. Betul kau masuk Islam bukan karena mau nikah sama anak Pak Fulan? Betul. Sekarang tanda tangan matri 6.000. Sudah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Mati. Diterima Islamnya? Diterima. Mungkin niatnya sudah kita husnuzan. Tapi kalau tidak mau menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa asyhadu anna Ibrahim Muhammad, aku Muhammad tidak mau. Aku tidak mau menyebut nama Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad orang Arab. Aku mau nabinya orang Aceh. Datang orang Jawa. Aku tidak mau nabinya Muhammad. Aku mau nabinya orang Jawa. Datang orang Batak. Aku tak mau Muhammad karena dia orang Arab. Aku maunya nabinya orang Batak. Muhammad Siregar, Muhammad Nasution. Aku tidak mau menerima Muhammad. Aku maunya Nabi Muhammadnya orang Melayu dari Riau. Tidak bisa. Karena menjadi nabi itu bukan mendaftar macam CPNS. Nabi itu adalah Allah yang memilih dia. Sebelum ada alam, sebelum ada semuanya, Allah pertama memilih dia. Wa ma Muhammadun illa rasul. Maka tidak boleh kita komplain. Dan kita semuanya, kalau sudah disebut orang Aceh,
maka tidak ada orang Aceh yang tidak Islam. Dari sejak atas Pulau Sabang sampai perbatasan Langkat, kiri dan kanan, pantai timur, pantai barat, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Engkau saudaraku satu agama, namanya ukhuwah Islam. Yang tak Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang Batak Kristen, yang Katolik, engkau saudaraku ukhuwah watoniyah, sama-sama orang Indonesia. Tony Blair, Madeleine Albright, Jackie Chan, Chow Yun Fat, Amitabh Bachchan, itu saudara apa? Saudara namanya ukhuwah basyariyah, sama-sama manusia. Ite ayam itu saudara juga. Saudara apa? Sama-sama makhluk Allah, tak boleh dibunuh. Kalau gitu makan telur ayam aja lah Pak Ustaz. Dibunuh boleh, tapi disebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Suaranya tersengal-sengal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada kambing ditabrak mobil Pak Ustaz. Masih hidup? Masih. Boleh kami potong Pak Ustaz? Potong sebelum dia mati, potong. Setelah potong tutup, baru saya lupa kambing siapa. Tanya dulu di tengah jalan, tak kambing siapa dipotong. Caranya betul, tapi binatangnya bukan punya dia, maka jadi haram. Sekarang disebut nama Allah, binatangnya tak halal, potong anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anjing jadi halal? Tidak. Siapa yang mengasih tahu kita ini halal, ini tak halal, ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini sunat muakkad? Siapa yang mengasih tahu kita? Kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi. Semua orang Lok Sukon mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun yang membuka kepalanya. Siapa yang menyuruh ibu tutup kepala? Nabi Muhammad. Siapa yang menutup kepala di akhirat ikut syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ada yang tak tutup kepala? Tak ada. Ibu-ibu polwan pun menutup kepala. Coba. Padahal mereka polwan, ada pistolnya, besiling. Nah, dia nutup kepala. Bapak, bini bapak kok tak bisa bapak suruh? Padahal bapak pistol air ada. Kenapa istri bapak belum juga berjilbab sampai sekarang? Kenapa tidak ikut syariat Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad itu pemimpin? Apakah bapak mengakui dia pemimpin? Kenapa tidak ikut Nabi Muhammad SAW? Bersyukur bapak-bapak yang istrinya berjilbab. Alhamdulillah. Dan Allah berjanji, kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur istrimu berjilbab, maka Allah akan tambah satu lagi insyaallah. Amin. Banyak pula yang mengamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang anak-anak muda, mudah-mudahan nanti kalian nikah dapat istri yang berjilbab solehah. Pilih 3. Calon istrinya ada 3. Bukan istrinya 3, calonnya 3. Ibu jangan marah dulu. Calonnya 3. Yang pertama guru TK, yang kedua dokter, yang ketiga polwan. Pilih yang mana? Guru TK. Satu aja belum dapat. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dapat istri yang solehah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini anak udah susun paku. Re mi fa sol la si do so fa mi re do. Amin. Bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk kawan saya nih Pak Ustadz. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu kotak apa itu? Kotak bangunan? Kotak untuk apa? Hah? Saya khawatir jangan-jangan kotak untuk caleg. Ternyata itu kotak untuk infak dan sedekah. Siapa yang mengajarkan kita bersedekah? Pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari
Allah kirim malaikat. Malaikat berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah? Siapa yang bersedekah? Siapa yang bersedekah? Kasih dia ganti. Itu yang bersedekah, sedekah, dikasih Allah ganti insya Allah. Amin. Bagaimana dengan yang tak bersedekah? Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, kasih dia kebinasaan. Keluar. Siapa yang tak bersedekah, siapa yang tak ngasih duit, binasakan dia. Saya tak percaya tuh Pak Ustaz. Kawan saya tak sedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Katanya kalau tak bersedekah binasa. Bukan rumahnya hancur, bukan mobilnya tabrakan, rezekinya tidak ada tak ada barokahnya. Tengok, mulai banyak yang isi. Mantap. Tapi tolong kotaknya dihitung. Berapa kotak yang disebar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti 7 juga yang diserahkan ke panitia. Jangan nanti serahkan 5. Saya bukan curiga, bukan suuzon. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Tapi insya Allah kita tidak ragu, karena acara ini dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri. Siap bela negara. Amin. Siap bela Islam. Siap bela Quran. Siap bela ulama. Siap bela Pancasila. Siap bela NKRI. Takbir. Siap sedekah. Lain bunyi takbir. Siap bela Islam. Siap sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini bukan uang kita, ini titipan Allah. Berapa banyak pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang tapi tak dapat apa-apa. Tapi berapa banyak orang kerja biasa-biasa saja tapi Allah berikan limpah ruah. Cari rezeki, langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bisa tak saya nyanyi? Bisa. Kalau mau udah 3 album keluar. Sombong kali Ustadz ini. Tidak boleh sombong. Siapa yang mengatakan jangan sombong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidur Nabi, pundaknya bergaris, bekas tempat tidur dianyam dari pelepah korma. Kami tak ada nengok korma Pak Ustadz. Ada pokok sawit. Besok ambil pelepah sawit anyam. Buat tempat tidur, tidur di situ. Pas bangun tengok bekasnya. Karena sawit sama korma masih sepupu 2 pupu. Bedanya korma bisa dikunyah. Kalau sawit akunyah lah. Bangun tidur, ditengok pundak Nabi berbekas. Datang sahabat mau menggantikan kasur yang lembut. Nabi tak mau. Itu contoh pemimpin yang sederhana. Bapak, kalau tak dikasih kasur 2 lantai, spring bed 2 tingkat, tak mau tidur. Ustaz Somad tidurnya di mana? Di kasur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apakah Nabi itu miskin? Tidak. Siapa bilang Nabi miskin? Nabi nikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 onta harganya 35 juta. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Anak muda nikah, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Bapak dulu dengan mahar seperangkat alat sholat, telekung sudah lapuk tunai. Pemimpin kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan menghormati perempuan. Hai laki-laki, kalau memang kalian menghormati perempuan, buat maharnya mahal. Ustadz, saya mau nikah Pak Ustadz. Apa maharnya? Sepasang sendal jepit. Sah apa tak sah? Sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sepasang sendal jepit swallow selop Jepang tunai. Tapi nanti kan nikah ini tidak selamanya aman, damai, adem, ayam, tentram. Ada masanya berkelahi. Pas kelahi tak enak. Alah, kau dulu kan nikah pakai selop.
Maka muliakanlah perempuan, nikahilah dia pakai sebentuk cincin emas. Karena kalau nanti pas tak ada modal bisa dijual. Ustaz Somad, ya, kami dulu nikah maharnya sebentuk cincin emas Pak Ustaz. Ya, boleh kami jual mahar ini Pak Ustaz? Boleh apa tak boleh Bu? Kalau udah ibu bilang boleh. Bapak kasih dia emas 1 mayam, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 1 mayam tunai. Yang ngasih emas tadi siapa? Bapak. Sekarang emas itu milik siapa? Ibu. Maka terserah ibu, mau ibu buang, mau ibu campakkan, asal jangan ibu telan aja. Sekarang emas itu punya siapa? Punya ibu. Sekarang saya tanya, bolehkah emas itu dijual? Jual lah Pak. Setuju dia udah. Bang, aku sebetulnya sayang cincin ini, sampai mati tak kujual, tapi karena aku cinta padamu Bang. Jangankan cincin ini, nyawaku ku kasih Bang. Ambillah, tapi kalau abang macam-macam, balik ke cerita semula. Calon istri, guru TK, dokter, polwan. Pas duit tak ada, apa kata dokter? Bang, pakailah cincin. Tapi kalau abang tak ganti, ini suntik mati siap. Polwan lembut dia, jual lah Bang. Tapi pelor masih ada lagi Bang. Yang guru TK, ulangi sekali lagi. Nanti mau nikah sama apa? Polwan, dokter apa guru TK? Banyak yang mau guru TK. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun kerja istrimu, siapapun dia, pemimpinmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan siapa yang paling baik di antara kita. Abu, Abi, Tengku, ulama, polisi, tentara, ustadz. Yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Siapa di antara kalian yang baik pada istrinya, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Bang, pel lantai ya? Iya. Anak mandikan ya? Iya. Adek mau pergi arisan? Dah abang. Itu bukan suami baik, suami bodoh. Itu yang di atas pemadam kebakaran adalah calon suami yang baik-baik. Kalau istrinya haus, tinggal dihidupkan air. Suami yang baik adalah suami yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menutup istrinya yang nampak hanya wajah dan tangan saja. Itu ada yang bercadar. Cadar bagian dari ajaran Islam. Jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa kalau menengok perempuan bercadar kau ejek, tapi perempuan tak pakai rok kau diam? Menengok perempuan bercadar kau olok-olok. Menengok perempuan tak pakai baju mulutmu diam. Berarti otakmu berkudis. Lewat perempuan bercadar, hai ninja nih. Lewat perempuan tak pakai celana kau diam. Ini berarti ada yang salah. Bahasa kampungnya something wrong. Yang bercadar, alhamdulillah. Yang sudah pakai jilbab, alhamdulillah. Jangan kelahi antara yang bercadar dengan yang pakai jilbab. Kedua-duanya baik. Kalau yang pakai jilbab mengejek yang bercadar mengejek yang pakai jilbab, kelahi antara yang bercadar dengan yang pakai jilbab, yang ketawa yang tak pakai baju. Nabi mendamaikan sahabat, persatuan umat. Ada orang Jawa di sini, ada orang Batak di sini, ada orang Sunda di sini. Semua suku diterima di Lok Sukon, tidak dibeda-bedakan. Aceh Utara menerima siapapun yang datang, tapi dengan syarat menjaga ketentraman dan kedamaian. Betul? Agama kita tidak diambil dari nama Nabi kita. Agama kita tidak diambil dari nama orang. Kalau agama kita diambil dari nama Nabi, apa agamamu? Muhammadanism. Apa namamu? Muhammadiyah. Muhammadiyah Ormas, Nahdlatul Ulama Ormas, Perti Ormas, Persis Ormas. Agama kita namanya Islam. Islam diambil dari salam. Allah yang kita sembah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Makanya selesai sholat, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa'ayyina rabbana bis, wa adkhilnal jannata daras salam. Makanya ibu itu semangat kalau Allahumma antas salam, wa minkas salam. Rupanya nama lakinya Abdul Salam. Nama Allah yang kita sembah Allahumma antas salam. Agama kita namanya agama Islam. Salam artinya damai. Bahasa Inggrisnya peace. Peace, damai. Pipis, kencing. Peace, selamat untukmu. Apa bahasa Inggrisnya? Peace be upon you. Keselamatan untukmu wahai saudaraku. Nabi kita, pemimpin kita Muhammad SAW mengajarkan, apakah kalau dia berbeda agama denganmu itu Batak, tidak Islam, pancung kepalanya, itu Cina, Konghucu, bakar rumahnya, itu Manado, orang Katolik, ratakan dengan tanah, larikan motornya, bawa anak gadisnya. Ada Islam mengajarkan begitu? Tidak. Islam mengajarkan man adza dhimmiyan, siapa yang menyakiti non muslim tapi dia tidak mengganggu orang Islam, faqad azani, sama dengan menyakiti aku. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Ustaz Somad itu jangan dengar ceramahnya, dia itu radikal, yang tidak Islam nanti disuruhnya pancung. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, orang ini tidak pernah dengar ceramah saya. Yang kedua, pernah dengar tapi paketnya habis. Maka begitu dia dengar assalamualaikum, habis itu putus. Alhamdulillah, orang Loksukon kaya-kaya semuanya. Amin. Siapa yang menyuruh orang Loksukon kaya? Pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata Nabi? Al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat, kuat badannya, kuat tubuhnya, kaya banyak duitnya. Dari mana Ustaz tahu orang Loksukon kaya? Seumur-umur saya ceramah, dikasih rencong biasa, dikasih pedang biasa, dikasih tombak biasa, tapi dikasih emas baru tadi. Di Loksukon. Buka tadi, berdegup juga jantung saya. Jangan-jangan ini cincin pinangan. Rupanya lambang rencong kecil dari emas, tapi saya tak pakai sekarang takut kecopetan. Oh, Ustaz nuduh kami copet? Nggak, nanti sampai masanya ada saya pakai emas. Nanti tanya, nanti kau udah pakai itu tunjuk ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, ini emas ini dari Loksukon ini, dari Loksukon. Datang, yang nanya siapa? Orang biasa kan kalau pakai emas itu kan gayanya gitu, lemah, emas di cincin di tangan, nah gitu. Kalau emas di kaki, nah jalan, kerincing. Kalau emas di leher, gatal ya. Kalau emas di tangan, jam berapa? Acaranya jam berapa? Kalau emas dipasang di gigi, orang Loksukon kaya-kaya, duitnya banyak. Insya Allah orang Loksukon yang kaya-kaya, dia akan membangun pondok pesantren. Amin. Ustadz kemana-mana pakai peci ini. Coba tengok banyak video saya. Berapa kali saya pakai video pakai peci ini? Tengok video Ustadz Somad di YouTube, tulis di YouTube Somad enter. Begitu tulis Somad keluar sinetron Bang Somad. Tulis itu Ustadz Somad Aceh, Ustadz Somad Papua, Ustadz Somad Palu, Ustadz Somad Jakarta, enter. Peci ini selalu saya bawa. Kenapa Ustadz suka pakai peci ini? Peci ini kalau dibeli maka sebagian hasilnya untuk sekolah anak yatim di Loksukon. Itu alasannya mengapa saya pakai ini. Siapa yang punya pesantren? Bukan punya dia, tapi dia bekerja untuk anak yatim. Karena Allah tak pernah mengemis, tak pernah minta. Alumni Al-Azhar Kairo, bukan miskin, bukan susah, banyak duit, bisa sekolah ke Al-Azhar, pulang ada tanah buat pesantren untuk anak yatim, free, gratis. Siapa? Nanti nama tak boleh sebut, dia tak boleh sebut nama, saya aja yang menyebut. Alumni dari Al-Azhar, putra asli dari Aceh Utara, Loksukon.
Ustadz Umar Rapsanjani. Cari nanti mana orangnya. Cuman Bapak Ibu jangan sedih, sudah menikah. Saya kasih tahu dari awal. Nanti banyak anak gadis jadi yang mana. Begitu udah nikah bunuh diri pula. Tapi nikahnya baru sekali. Masih ada 3 kali lah. Anak yatim sekolah ditanggungnya gratis. Duitnya dari mana? Keliling dia berceramah sampai ke Malaysia, jual peci. Ada orang yang mau distribusi, dibagi. Ustadz Somad, kalau ini dibeli sekian persen untuk anak yatim. Bukan cari kaya, bukan mau mobil mewah tinggal, rumah besar tinggal, yang kekal abadi. Nih, makanya nanti orang Lok Sukon cari Ustadz ini, adik kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir, cari dia. Assalamualaikum Ustadz Umar Rapsanjani. Ya, kata Ustadz Somad di sini anak yatim. Ya, berapa orang anak yatim? Ada sekitar 100-200 orang. Saya menanggung biaya sekolah mereka. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Bapak 2 orang, bapak 2 orang, ibu 2 orang, bapak 2 orang, bapak 2 orang, bapak 2 orang. 100 orang. Diambil 2 orang, 1 orang. 1 orang, 2 orang, 2 orang kali 100. Berapa? 200. Bekerja sama. Nanti balik dari sini, datang. Mana Ustadz Umar Rapsanjani? Mana pesantrennya? Tanya aja. Berapa lokal perlu? Berapa semen yang perlu? Berapa masjid yang mau dibangun? Berapa lagi kusen pintu? Berapa keramik? Berapa kotak? Bapak mau bantu? Nah, nanya aja. Inilah yang akan dibawa mati. Dibuat rumah besar 2 tingkat, kamarnya 4, setiap kamar ada kamar mandi, keramiknya mahal, 1 lantai 1 keramik 2 juta. Datang anak, kamu bawa tamu, bawa anak, dipijaknya keramik itu pecah, nangis 2 hari. Tinggal semuanya, rumah besar tinggal. Ketika kau mati, keramik yang kau sedekahkan untuk pesantren anak yatim, kau bayarkan sekolahnya, kau berikan beras 1 bulan 1 goni. Makanya kalau habis kerja dapat gaji, jangan duitnya langsung bawa pulang ke rumah, karena istri tak tahu mana duit gaji, mana duit zakat, warnanya sama, tak tahu dia. Pergi ke tempat anak yatim, pergi ke warung, bu warung, ya, bungkuskan aku gula 2 kilo, dah, roti gabin 2 bungkus, dah, susu 2 kaleng, ya, beras 20 kilo, dah, bungkus plastik merah, antarkan nih ke pesantren, buat 2 bungkus, 1 lagi untuk anak yatim di belakang rumah. Yang beli bapak, yang ngantarkan jangan bapak ngantar, nanti bapak yang ngantar rupanya mak anak yatim itu cantik pula, berkelahi gara-gara itu. Gara-gara siapa? Gara-gara Ustadz Somad. Nah, ini gara-gara ceramah Ustadz Somad kemarin di Lok Sukon. Suami saya asik nak bagi anak yatim aja, mata abang itu pun gatal aja sekarang. Saya juga yang salah, saya dibully orang di internet nanti. Tapi insya Allah saya tak takut. Siapapun yang membuli tak takut. Kenapa? Karena saya sudah foto dengan Pak Kapolres tadi. Pak Kapolres, Pak Wakil Pak Kapolres, saudara-saudara yang berada di Kabupaten Aceh Utara, bil khusus Lok Sukon, ini tidak lama lagi razia, uruslah STNK dan BPKB. Yakinkan Anda pergi kemana-mana, berangkat dengan pakai helm, yakinkan berbunyi klik, baru berangkat. Ustaz, kenapa tak pakai helm? Tak mungkin ceramah pakai helm. Andai saya naik ke atas pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket, pakai helm, naik saya ke atas, hi, are you ready to rock? Hi guys. Boleh apa tak boleh? Boleh. Pakai celana jeans panjang menutup aurat, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm, apa salahnya? Tapi tidak cocok. Apa kata Abu? Berbisik sama Pak Bupati. Pak Bupati sedih bentar. Ini gila Ustaz. Ini bumi ulama. Aslinya kalau ceramah ke Aceh ini tak boleh pakai celana panjang. Mesti pakai sarung. Kalau tak pakai sarung, pakai jubah. Menghormati para abu, menghormati para abi. Ustaz, kenapa pakai celana panjang? Saya dari Jakarta.
Pagi tadi dari Jakarta naik pesawat sampai ke Medan. Dari Medan naik pesawat lagi sampai ke Malikul Saleh. Baru kemari, tak sempat ganti kain. Lagi pula kalau saya pakai kain takut juga. Ini banyak ibu-ibu yang mau menyerang. Lepas kain. Ustaz. Makanya dikasih pagar besi ini. Ini saya jelaskan ini untuk apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Sampai kemari saya salam ayahanda. Waktu naik tadi, apa kata saya yang pertama? Ingat apa kata saya tadi? Ingat. Izin Abu, nampak? Sebelum ini, saya ginikan tangan dulu kepada semua. Abu, Abi, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Sopan santun tata kerama. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain adat istiadatnya. Di tempat lain, di Malaysia, Kuala Lumpur, kalau tempat saya, biasa kalau membeli cabai, gula, bawang. Rupanya di sana tidak. Cabai, gula, di tempat saya salaman sekali aja. Rupanya di Aceh enggak, salaman bolak-balik. Di sini orang menghormati ulama. Nah, maka ini perlu saya jelaskan. Ustaz Somad itu tidak sopan. Ustaz Somad itu tidak beradab. Ustaz Somad itu tidak mencerminkan Ustaz. Masa dia membelakangi para abu? Saya sudah izin duluan. Waktu saya ginikan tadi, semua abu-abu mengangguk. Kalau sudah ngangguk artinya boleh. Begitu juga dengan bapak. Kalau minta izin sama ibu, bu, ya kata dia, jalanlah. Maksudnya keluar kota. Bapak ini lain aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa kekuasaannya bukan cuma orang Islam. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Orang Yahudi ini kalau Nabi lewat dia ngejek. Orang Islam kalau jumpa Nabi, Assalamu alaikum. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi orang Yahudi kalau jumpa Nabi ndak, apa kata dia? Assalamu alaika. Kalau kita Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik azqal azqiya. Assalamualaikum. Orang Yahudi enggak? Assalamualaikum. Mirip. Assalamualaikum. Selamat engkau. Assalamualaikum. Selamat engkau. Assalamualaikum. Matilah kamu. Assalamualaikum. Matilah. Waktu Nabi sedang lewat, datang orang Yahudi. Assalamualaikum. Matilah kamu. Dijawab sama Aisyah. Kebetulan Aisyah ada di samping Nabi. Waalaikumsalam wala'na. Matilah kalian dan kalian dilaknat Allah. Begitu kalau ibu-ibu membalas, 1, 2 dia kasih. Main, 1 dari kau. Apakah Nabi setuju? Apakah kata Nabi? Lanjutkan Aisyah. Bantai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, tak boleh kata kasar hai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap lembut. Tapi dia sudah memakimu ya Rasulullah. Kenapa kau tak balas? Aku sudah balas. Tapi aku tak dengar. Ya aku sudah balas. Apa kau katakan? Waalaikum. Apa arti waalaikum? Kamu juga. Makanya jangan, Nabi tak pernah keluar kata kotor. Pakai nanti kalau ada yang ngejek bapak, kentut kau juga. Mampus kau juga. Sekarang orang mengaku ikut Nabi Muhammad, tapi mulutnya kotor. Kalau sudah bicara, kebun binatang keluar. Bukan binatang keluar, kebun binatang. Hai kau, ite, ayam, kambing, onta. Semua disebut. Yang haram-haram tak boleh kita sebutkan. Anjing, babi tak boleh kita sebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kelembutan, tapi ada saatnya marah. Apakah Nabi itu pernah marah? Pernah. Kapan Nabi marah? Nabi jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menengok ke belakang, ternyata orang tidak sholat ke masjid. Di situ Nabi marah. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang ke masjid? La yantahiyanna, yang sholat di rumah, yang sholat di rumah. La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang sholat di rumah, kubakar rumah mereka. Alhamdulillah di Lok Sukon tak ada orang sholat di rumah. Sedangkan di tanah lapang seramai ini, apalagi di Mas. Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Di tempat lain sedih kita nengok masjid. Dia imam, dia makmum, dia azan, dia iqamat. Hayya 'alas shalah. Tak ada jemaah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wal aliyata rafi'ah wa ba'athullahu maqama mahmudan lil wa'ta innaka la tukhliful mi'ad. Usolli sunnat as-subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul hu wallahu ahad. Habis itu qomat qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tak ada juga. Usolli fardhu subhi rak'ataini imaman. Udah jelas-jelas tak ada makmum.